Belakangan ini Law of Attraction atau LOA atau hukum tarik-menarik begitu populer karena terkait dengan topik kebahagiaan, kekayaan, jodoh, finansial, hutang lunas, kesehatan, dan sebagainya. Kata kunci pencarian Law of Attraction tentang bagaimana mewujudkan keinginan sudah menjadi komoditas yang ramai dicari banyak orang di sosial media ataupun di media mainstream. Tapi ternyata banyak orang yang setelah melakukan LOA ini justru akhirnya malah menderita loh. Sebenarnya bukan hukumnya yang salah, tapi mindset atau perspektif pemahamannya akan LOA itu sendiri yang keliru. Kalau kita nggak paham aspek spiritualitas, hukum tarik-menarik atau LOA justru mendorong kita pada penderitaan dan kemunduran dalam aspek spiritualitas. Sama halnya saat kita kecanduan akan sesuatu, maka kita akan terjebak pada suatu kebiasaan terus-menerus yang berlebihan dan berujung pada penderitaan. Nah, apa aja sih kesalahpahaman persepsi pada hukum LOA ini yang bisa bikin kita gagal mendapatkan kebahagiaan? Kesalahpahaman yang pertama, berpikir bahwa hukum LOA itu pasti berhasil. Konsep Law of Attraction sendiri adalah dengan kekuatan pikiran. Apapun yang kita pikirkan, kita akan menariknya. Ketika kita berpikir positif, kita menarik hal yang positif dalam hidup kita. Begitupun sebaliknya, jika kita berpikir negatif, kita akan menarik hal negatif dalam diri kita. Dalam batas-batas tertentu, hukum LOA itu nggak salah. Tapi meskipun kita udah punya keyakinan yang kuat dan mempraktekkan LOA secara rutin, hasil yang didapat kadang nggak sesuai dengan harapan. Kenapa ya? Ini menunjukkan kalau LOA nggak selalu efektif bagi setiap orang dan semua tantangan kehidupan. Karena ada banyak faktor lain yang bisa mempengaruhi efektivitas suatu metode dan hasil akhirnya. Hukum LOA hanyalah salah satu dari sekian hukum alam semesta. Semesta adalah sebuah misteri perjalanan. Masing-masing hukum alam semesta juga saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Dan satu hukum alam semesta bekerja pasti ada syarat dan ketentuannya. Kebanyakan orang yang terjebak berpikir bahwa saat mereka udah mempraktekkan LOA dan selalu berpikir positif, mereka pasti menarik dan akan mendapatkannya. Inilah awal kita gagal dalam memahami LOA. Yang kedua, bertindak seperti Tuhan. Kebanyakan orang yang sudah mempraktekkan LOA beranggapan bahwa pikiran dan perasaan punya kekuatan untuk menciptakan realitas yang diinginkan. Sesuatu yang dibentuk menurut pikiran dan mengikuti apa yang dirumuskan kemudian bisa ditentukan dan dikendalikan. Kita berpikir jika kita konsisten melakukan LOA, maka kita bisa mengendalikan realitas kehidupan kita. Tanpa disadari, akhirnya kita menjadi Tuhan. Kita lupa kalau ada hal yang sudah menjadi takdir hidup kita. Yang ketiga, menganggap LOA sebagai sihir instan. Beberapa orang mungkin berpikir kalau cukup dengan menggunakan LOA, mereka bisa dengan cepat mendapatkan apapun yang mereka inginkan tanpa usaha atau tindakan yang diperlukan. Bahkan ada beberapa testimoni yang membuktikan kalau misalnya mereka tanpa diduga dapat undian, dapat warisan, ditolong seseorang yang gak dikenal, seakan-akan hidupnya penuh kelimpahan dan keberuntungan. Sebenarnya ya gak salah sih, tapi juga gak sepenuhnya benar. Kita menarik segala realitas yang selaras dengan energi dan kualitas jiwa kita, yang merupakan bagian dari faktor elemen yang akan diproyeksikan ke alam semesta. Salah satu faktor penting dari energi dan kualitas jiwa adalah tentang hukum sebab akibat, di mana kita punya banyak tabungan pahala atau karma, baik di masa lalu atau di kehidupan sebelumnya. Itulah kenapa hasil akhir setiap orang akan berbeda-beda. Begitu juga pengalaman dari para praktisi LOA belum tentu cocok diterapkan dengan masing-masing individu, karena proses pengalaman jiwa dan energi seseorang yang berbeda-beda. Law of Attraction bukanlah suatu metode mutlak yang bisa menjamin keberhasilan instan. Ini bukan proses yang sederhana, tapi sangat kompleks, di mana banyak faktor dan hukum alam semesta lainnya yang saling terkait. Yang keempat, terobsesi memenuhi ego.
Setiap orang punya keinginan dan dorongan untuk mewujudkan sesuatu. Kita berpikir kalau Loa bisa menjawab dan mewujudkan semua keinginan kita. Dan pada saat keinginan kita tercapai, kita akan terus berupaya untuk mendapatkan lebih dan lebih lagi. Jadi sebenarnya tanpa kita sadar, kita terjebak pada kemelekatan dalam memenuhi hasrat semua keinginan dan ego. Kita nggak hidup dengan mengedepankan pikiran-pikiran dan hasrat egoistik. Jangan memaksakan keinginan yang sebetulnya bukan merupakan ketentuan ilahi. Yang kelima, kebahagiaan hanya bisa didapatkan ketika keinginan terwujud. Praktek Law of Attraction membuat persepsi seseorang yang melakukannya ngerasa kebahagiaan itu cuma bisa dicapai atau didapat saat keinginannya terwujud. Artinya, seseorang akan menjadi bahagia saat dia mendapatkan hal yang diimpikan. Saat mendapatkan uang, kekayaan, atau pasangan, kamu menjadi bahagia. Padahal bahagia itu pilihan. Kebahagiaan itu hanya tentang perspektif mana yang kita pilih. Itulah sebabnya gak ada kondisi objektif dan realitas yang objektif. Ada orang yang kaya tapi gak bahagia. Sebaliknya, ada orang yang miskin gak punya materi tapi dia bisa merasa bahagia. Segalanya punya perspektif dari kacamatanya masing-masing. Kebahagiaan itu adalah rasa. Saat kita terjebak bahwa kita bahagia ketika terpenuhi semua keinginan kita, disitulah kita mulai menderita. Yang terakhir, cara bahagia harus dengan teknik dan rumus. Saat kita mempraktekkan Loa dengan berbagai metode, teknik belajar mengikuti cara praktisi Loa, tapi ternyata nggak berhasil, mungkin kita akan bertanya, kenapa ya nggak berhasil? Dan biasanya jawabannya karena kita kurang berupaya, kurang yakin, kurang visualisasi, atau kurang merasakan dan sebagainya. Ingatlah bahwa tidak ada satu rumus yang bisa menjamin suatu hal secara objektif yang mendatangkan kebahagiaan. Nah, itulah beberapa kesalahpahaman dalam hukum Law of Attraction yang berujung penderitaan. Pada intinya, penderitaan muncul saat kita memaksakan keinginan egoistik yang harus terwujud dengan segala cara. Kalau kamu masih ngerasa belum berhasil mempraktekkan Loa, yuk coba dibenahi lagi di mana salahnya. Bukan justru menyalahkan Loa itu sendiri ya. Belajar dan berkembang secara spiritualitas untuk lebih memahami mekanisme hukum Loa secara lebih menyeluruh, dan teruslah berusaha menemukan diri sejati kita ya. Yang perlu kita lakukan sebenarnya hanyalah fokus untuk melakukan yang terbaik dan tidak melekat pada hasil. Just let it go. Jangan lupa untuk berbuat baik, bersyukur, dan berterima kasihlah atas semua anugerah yang telah diberikan Tuhan pada kita selama ini. So, semangat terus ya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini ya, biar kamu gak ketinggalan video serupa untuk bantu kamu ngembangin diri jadi lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.